dalam renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita yang terambil dari 1 Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 4. Saya bacakan buat kita semua. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari nats ini saya ambil tema menghadapi ujian-ujian dalam hidup, atau juga menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ujian hidup tidak pernah selesai. Sampai kita menjalani hidup, sampai akhir hidup kita terus diperhadapkan dengan ujian-ujian dalam hidup ini. Ujian-ujian itu kecenderungan membuat kita kalah dan bahkan juga kewalahan menghadapinya, persoalan-persoalan yang bertubi-tubi. Tapi ketika kita mampu menghadapi ujian itu menghasilkan kita mau naik tingkat. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah langkah-langkah apa yang harus kita ambil ketika ujian hidup datang, ketika pencobaan hidup datang, ketika situasi yang buruk datang. Langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk bisa kita keluar, untuk menang dari ujian, untuk menang dari pencobaan. Yang pertama saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dikatakan ayat 3 tadi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ternyata ujian itu berdampak positif, menghasilkan ketekunan. Dan di dalam ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Hasil ujian kalau kita bertahan, kalau kita bisa menghadapi, adalah hasilnya membuat kita semakin bernilai dan semakin meningkat. Untuk itu langkah yang pertama adalah hadapilah ujian hidup, hadapi pencobaan hidup dengan sukacita. Hadapi dengan hati yang sukacita, dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar tidak menggerutu menghadapi semua persoalan. Tapi ketika kita menghadapi dengan sukacita, kita lihat kita akan tekun menghadapinya. Langkah yang pertama jelas bahwa hadapi ujian hidup, hadapi pencobaan itu dengan sukacita. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, langkah yang kedua menghadapi ujian hidup atau menghadapi pencobaan dalam hidup. Kalau kita lihat di dalam ayat 5 di pasal 1 dari Yakobus ini dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, cara menghadapi, langkah kedua menghadapi pencobaan hidup, langkah kedua menghadapi ujian hidup, yaitu hadapi ujian hidup dengan hikmat dari Tuhan. Hadapi pencobaan hidup dengan hikmat dari Tuhan. Katakan jelas, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepada saudaraku. Hikmat itu apa? Hikmat adalah kemampuan rohani untuk melihat kehidupan dari sudut pandang Allah. Kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan, ketika di dalam situasi ujian, di dalam situasi pencobaan, kita akan melihat persoalan itu dari sudut pandang Allah. Kita akan melihat, kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, kita akan melihat persoalan itu bisa membawa kita hidup berkemenangan. Karena di balik sebuah persoalan itu, ternyata Tuhan siapkan jalan keluar bagi saudara dan saya, sehingga dikatakan kita dapat memilih yang tepat dan melakukan yang benar. Kita dapat hikmat ini melalui hubungan kita kepada Allah. Kita dapat hikmat dari Allah melalui doa kita kepada Allah. Kita dapat hikmat dari Allah melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu di dalam situasi ketika kita menghadapi ujian hidup, menghadapi pencobaan hidup, yang kedua, hadapi dengan hikmat, tapi hikmat dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan, sehingga kita mampu ketika kita bisa mengatasi persoalan
persoalan yang kita hadapi. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan anjurkan apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Tuhan, yaitu kemampuan melihat kehidupan dari sudut pandang Allah. Yang ketiga, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga saudara, di dalam ayat 6 masih di dalam pasal 1 Yakobus, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bapak Ibu lihat, hendaklah ia memintanya dengan dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yang ketiga, menghadapi ujian hidup atau cara menghadapi pergumulan dan pencobaan hidup. Yang ketiga, hadapilah pencobaan dengan iman kepada Tuhan. Tuhan berkata di sana, hendaklah memintanya dalam iman. Iman perlu untuk menghadapi persoalan hidup, menghadapi pencobaan hidup. Bahkan 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah tidak pernah membiarkan kamu menghadapi pencobaan-pencobaan di luar kemampuanmu, tapi Dia akan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Tentu apabila kita menghadapi pencobaan dengan iman kepada Yesus Kristus. Kesimpulannya pada pagi hari ini, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, langkah menghadapi pencobaan hidup, langkah menghadapi ujian hidup, jelas sekali. Yang pertama, hadapi pencobaan hidupmu, hadapi ujian hidupmu dengan sukacita. Dan yang kedua, hadapi pencobaan hidupmu, hadapi ujian hidupmu dengan hikmat dari Tuhan. Dan yang ketiga terakhir, hadapi pencobaan hidupmu, hadapi ujian hidupmu dengan iman kepada Yesus Kristus. Tuhan berkata, Dia akan memberikan jalan keluar untuk kamu mampu menanggung segala sesuatunya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberkati kami. Biarlah aktivitas kami pagi ini benar-benar ada Tuhan dan memberkati kami sepanjang aktivitas hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati